Jihad Islam perlawanan Palestina bisa paksa Israel angkat kaki dari Palestina. Perginya para pemukim Israel dari sebuah distrik di tepi barat memperoleh tanggapan dari anggota senior Jihad Islam Ahmad Mudalil. Dia menilai perlawanan rakyat Palestina yang berlanjut memiliki kemampuan untuk memaksa rezim Israel dan para pemukim untuk meninggalkan seluruh wilayah Palestina. Para pemukim Israel di distrik Avitar, kota Beita, selatan Nablus, terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena protes dan penentangan atas pembangunan distrik Israel yang terus-menerus dilakukan warga Palestina. Ini adalah sebuah kemenangan bagi jalan dan metode perlawanan serta berlanjutnya kemenangan di Perang Saif Al-Quds, kata Ahmad Mudalil, seperti dikutip dari Pars Today pada Sabtu 3 Juli 2021. Ahmad Mudalil menyebutkan bahwa Israel hanya mengerti bahasa kekerasan. Oleh karena itu, api perlawanan harus dinyalakan di seluruh daerah konflik di tepi barat terhadap para pemukim dan militer Israel. Apa yang dilakukan para pemuda revolusioner di Beita membuktikan bahwa Israel adalah sebuah rezim yang lemah. Kemenangan menjadi sesuatu yang bukan mustahil. Militer Israel tidak akan mampu menahan pukulan kelompok perlawanan Palestina yang datang dari segala arah, tegas Ahmad Mudalil. Presiden Palestina Mahmud Abbas dituntut mundur dari jabatannya. Ratusan warga Palestina melakukan protes dan menuntut Presiden Mahmud Abbas mundur dari jabatannya. Protes tersebut dipicu kematian seorang aktivis di dalam tahanan pada bulan lalu. Dilansir AFP Minggu 4 Juli, aktivis tersebut diketahui bernama Nizar Banat. Ia tewas setelah pasukan keamanan menyerbu rumahnya dan menangkapnya dengan kejam. Protes dilakukan di Ramallah yang merupakan tempat otoritas Palestina pimpinan Abbas bermarkas. Dalam aksi protes, kerabat Nizar Banat berada di garis depan. Selain itu, ibu Banat yang berkabung juga disebut ikut berada di lokasi dan mengangkat potret putranya. Selain membawa potret Bana, para demonstran juga mengangkat spanduk besar yang bertuliskan Abbas Live. Pawai ini adalah pesan kesetiaan kepada Nizar Banat dan kepada pihak berwenang yang harus mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya, ujar mantan Kepala Dewan Legislatif Palestina Hasan Kreisah. Polisi Palestina dan pasukan keamanan memblokir jalan menuju markas Abbas di Ramallah. Kematian Banat pada 24 Juni memicu protes berhari-hari dan memicu kecaman internasional. Menurut otopsi, dia dipukuli di kepala, dada, leher, kaki, dan tangan dengan waktu kurang dari 1 jam antara penangkapannya dan kematiannya. Biasanya kerap bikin teror, kali ini Israel dibuat kelabakan. Kapal tankernya tiba-tiba meledak di Samudra Hindia. Negara yang paling ditakuti Israel ini diduga pelakunya. Sebuah kapal kargo Israel dikatakan telah diserang oleh senjata tidak dikenal dan terbakar di Samudra Hindia bagian utara. Insiden itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara negara itu dan Iran. Stasiun TV Libanon Al-Mayadin melaporkan serangan hari Selasa mengutip sumber terpercaya. Bersama dengan gambar kapal yang rusak, api dan asap hitam membubung dari satu sisi kapal. Pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya juga mengkonfirmasi insiden tersebut ke Yerusalem Post. Surat kabar itu mengatakan serangan itu bisa saja dilakukan oleh pemerintah Teheran sebagai pembalasan atas serangan pesawat tidak berawak terhadap fasilitas nuklir Iran bulan lalu. Menurut RT, kapal kargo itu ditambatkan di pelabuhan Jeddah di wilayah Laut Merah dan sedang menuju ke Uni Emirat Arab ketika
ketika diserang. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan tingkat kerusakan belum dapat dipastikan. Media Israel mengidentifikasi kapal itu sebagai Tindal milik miliarder Israel Eyal Ofer. Pada bulan Maret, kapal lain milik Israel Lori terkena rudal saat menuju ke Teluk Oman. Kapal mengalami kerusakan ringan dan seperti serangan ini pejabat Israel mencurigai Iran sebagai pelakunya. Serangan itu terjadi hanya sehari setelah Kepala Staf Israel Aviv Kohavi memperingatkan bahwa mereka yang menyerang negaranya akan menghadapi pembalasan yang sengit. Siapapun yang mencoba untuk menyakiti negara Israel baik dekat atau jauh akan mendapat respon terbuka atau terselubung sebesar itu. Ini adalah bagaimana kami telah bertindak di masa lalu dan di masa depan, ujar Kohavi melansir 24.com. Ketegangan di laut antara Israel dan Iran telah meningkat sejak 2019 dengan Tel Aviv diduga menyerang kapal pengangkut minyak atau senjata Teheran yang terkait dengan kelompok bersenjata politik Hizbullah. Sementara itu melansir Yahoo News, pejabat pertahanan Israel sempat mengecek apakah pasukan Iran menjadi dalang di balik serangan kapal kargo di bawah kepemilikan Israel tersebut. Tidak ada yang terluka dan kerusakan kapal yang kemungkinan diserang rudal itu hanya sedikit saja. Kapal juga melanjutkan perjalanan setelah insiden itu. Kapal bernama Tindal itu dimiliki oleh Zodiac Maritime Ltd, perusahaan manajemen kapal internasional di London yang kemudian mengatakan tidak memiliki atau mengatur kapal Tindal. Pemilik dari perusahaan Zodiac Maritime Ltd adalah Taipan Israel Eyal Ofer. Data pelacakan kapal dari Refinitiv Econ tunjukkan kapal kargo Tindal yang berlayar di bawah bendera Liberia terakhir berlabuh di Jeddah dan berlayar ke Dubai. Media Iran secara luas melaporkan serangan itu mengutip Al-Mayadin yang merupakan portal berita pertama yang melaporkan serangan itu. Sebelumnya, kapal angkatan laut terbesar Iran tenggelam awal Juni di Teluk Oman dalam apa yang nampak sebagai insiden terakhir di perairan sensitif itu. Iran dan Israel telah saling tuduh terkait serangan yang menyerang kapal masing-masing negara. Kapal milik Israel juga sebelumnya diserang di Teluk Oman pada Februari dan April lalu. Israel menyalahkan Iran atas dua serangan tersebut. Sementara itu kapal kargo Iran rusak sedikit dalam serangan ranjau di Laut Merah April lalu. Koran New York Times melaporkan Israel mengatakan kepada Amerika Serikat jika mereka pelaku ledakan itu. Di bulan yang sama, Iran melaporkan serangan di situs pengayaan uranium mereka Natanz. Israel kembali mereka salahkan.